Tiberias, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Apa kabar saudara? Dalam keadaan yang luar biasa, kita boleh mengucap syukur pagi hari ini. Kita boleh ada di minggu yang terakhir di tahun 2026, di awal tahun saudara. Kita boleh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan Yesus. Kita boleh ada sampai dengan kapanpun. Amin saudara. Mari datang ke rumah Tuhan dengan hati yang percaya Tuhan Yesus selamanya baik. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau memuji Tuhan. Kita boleh tundukkan kepala, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa hari ini ada karena Tuhan Yesus yang begitu baik. Kami boleh percaya apapun yang kami hadapi, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang terus ada memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari lepas hari yang Tuhan boleh berikan. Hari ini kami mau memuji-Mu, mau merespon setiap kebaikan Tuhan dengan datang membawa syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami serahkan ibadah yang kami adakan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya semuanya dalam kasih kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami nantikan kuasa-Mu dan kami berdoa siapapun kami menyembah, dimanapun kami berada, Tuhan hadir memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami datang dengan percaya Tuhan Yesus. Kami datang dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Mulia bagi anak domba. Katakan mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, sama-sama katakan mulia ya Tuhan. Mulia bagi anak domba, Kau mulia. Amin. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia Tuhan Yesus. Sebab Engkau mulia, amin, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah, amin, memerintah selamanya atas semua
yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Jemaat Tiberias, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, ya amin, di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Aku berseru Tuhan, hati kami kagum atas perbuatan Tuhan dalam hidup ini. Kami sembah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, bersama-sama katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau yang mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semuanya, atas semua yang di bumi. Katakan atas semuanya Tuhan, atas semua yang di bumi ini. Mari bersama-sama kita boleh angkat tangan kita, kita menyembah. Oh Tuhan, aku berseru Tuhan, haleluya. Aku berseru, aku menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan, uri-uri bagimu, Yesus. Amin. Angkat tanganmu, mari serahkan segalanya. Allah kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bagimu pembeliannya itu akan ku serahkan. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nyanyian kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Tuhan yang begitu baik kami sembah. Haleluya. Aku berseru, aku berterima kasih buat segalanya. Kami kagum ya Tuhan Yesus. Kami mulai berseru. Terpujilah Tuhan, semua bagi Engkau, haleluya.
Lewat kasih-Mu Tuhan kami mau datang terus percaya. Lewat kebaikan-Mu Tuhan kami boleh teguh dalam pengharapan. Terima kasih. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan Yesus, berdoa biar Tuhan menjumpai setiap kami dengan kasih yang lembut, kasih yang membalut, kasih yang menguatkan. Ini kami Tuhan, angkat tangan-Mu, sembah Dia. Your loving kindness is better. Amen. Oh, your loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. I will lift up my hands unto Thy name. Katakan sama-sama, your loving kindness, sama-sama. Your loving kindness is better than life. Your loving kindness, your loving kindness is better than life. It's my lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. I will lift up my hands unto Thy name. Bersama-sama, your loving kindness, katakan di hadapan Tuhan, your loving kindness is better than life, is better than life. Your loving kindness, oh, is better than life. My lips shall praise to You, Lord. My lips shall praise. Angkat tanganmu.
berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, Allah yang hidup memberkati setiap kita. Haleluya. Dengan syukur kami datang Tuhan Yesus, dengan percaya kami mau terus menyembah. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Yang percaya kemurahan Tuhan nyata bagi Bapak Ibu, beri tepuk tangan pujian syukur buat Tuhan Yesus. Kasih salam senyum, kerahkan ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus, amin. Buat cinta kasihnya, buat kebaikannya, kasih setianya, kemurahannya. Mari tepuk tangan gereja Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kau asal darah dan saudara. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur pagi hari ini, amin. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari Bapak Ibu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, mari nyatakan kau asal darah dan saudara. Boleh lebih dahsyat lagi gereja Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, amin, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kau asal darah dan saudara. Lambaikan tangan kita yang bersyukur. Ku cinta keluarga Tuhan. Mari lambaikan tangan kita di Tiberias. Mari bersyukur. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dengan iman katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Sama-sama yang dimanapun kita menyembah. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Boleh panggil nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari bersama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Boleh lebih sungguh lagi katakan. Kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sukacitanya nyata, amin. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan, kebaikannya, kemurahannya dinyatakan di tempat ini, amin. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Hari ini, dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan Yesus baik, tidak pernah berubah. Yang percaya Tuhan dahsyat, kita tepuk tangan buat kasih-Nya, buat kebaikannya. Lord, you are good. Sama-sama tepuk tangan gereja Tiberias. Mari bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Na 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 na.
Ayo sama-sama angkat tangan kita. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sama-sama katakan we worship you. We worship you. Mari bangkitkan iman percaya kita. Nyatakan kebaikannya. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Amin. Rasakan kasihnya. Mari bersyukur. We worship you for who you are. We worship you. Amin. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Mari angkat tangan kita. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Mari sekali lagi katakan. For who you are. You are good. Na na na. Na 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 na. Hallelujah. Na 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 na. Na 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 na. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamanya baik Tuhan setiap kita, amin. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang selamanya baik. Berikan tepuk tangan kembali buat dia saudara. Angkat tanganmu. Kita terus menyembah. Pada pagi hari kita boleh mengucap syukur. Ini kami Tuhan Yesus. Karena kami begitu percaya Tuhan yang baik ada bersama dengan kami. Yang akan memberkati, mengubah jalan hidup kami. Dalam setiap masa hidup kami. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami siap menyembah. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami datang dengan syukur kami. Menghormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami sembah Tuhan. Mari sama-sama katakan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Angkat tanganmu, sama-sama katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib Engkau
segenap hati kami Tuhan menyembah. Kami mau katakan, Engkau yang layak kami sembah. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy. Amin Tuhan Yesus. Holy, holy, you will always be holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Jangan sembah kami, hear people say, holy, to the kings of kings. Amen. Hallelujah. Always be holy, holy forever. Kami angkat tangan kami bersama-sama mengucap syukur buat nama-Mu. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your praise God is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Someone and the angels cry, holy, all creation cries, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the kings of kings. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be God. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Selamanya Kau yang kudus Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Engkau mendengar setiap seruan anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dan di dalam-Mu Tuhan Yesus kami boleh terus percaya ada kasih yang menguatkan kami. Kami teguh dalam pengharapan kami. Karena kami tahu Tuhan yang baik
terus boleh memberkati kami. Mengucap syukur buat Engkau Tuhan Yesus. Datanglah kuasa-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi setiap kami. Dan inilah syukur dan pujian kami di dalam nama Yesus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi siang hari kita boleh mengucap syukur, kita boleh menyembah. Dan sama-sama terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Mengutamakan Tuhan berarti menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita. Kita harus berani mengorbankan diri kita dan segala yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan sesama. Segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Kita harus menggunakan untuk memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi orang lain. Mengutamakan Tuhan juga bersedia melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Di atas segalanya, prioritas kita haruslah mencari dahulu kerajaan Allah. Karenanya sangat penting untuk kita benar-benar bergantung dan berpegang kepada Allah. Firman Tuhan adalah sumber segala hikmat yang kita butuhkan dalam mengambil keputusan-keputusan bagi hidup kita. Kekayaan tidak mendatangkan rasa puas. Kesenangan hanya memberikan kegirangan sementara. Sumber utama kesenangan adalah iman kepada Allah. Pergumulan dan persoalan hidup itu adalah proses pemurnian Tuhan dalam hidup kita agar semakin serupa dengan Yesus. Berserah artinya kita melakukan tindakan iman. Kita mempercayakan hidup kita untuk Tuhan berkarya di dalam kita, karena asal berkat hanya daripada Tuhan. Dengan berdoa dan berserah pada Tuhan Yesus, sebab Dia tahu yang terbaik bagi kita. Kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus sebab Dia yang paling tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rencananya yang gagal atau salah. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Ibu Pendeta Darmiati Priaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Priaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Tetap Teguh di Masa yang Sukar. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Sesuai firman-Mu di dalam Wahyu 6 ayat 6, dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana agar kita tetap teguh di masa sukar. Yang pertama, jangan takut dan tetap teguh di dalam Tuhan, serta meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Hagai 2 ayat 6, Matius 6 ayat 34. Alkitab berkata akan datang masa yang sukar, tetapi jangan takut. Ketakutan adalah musuh terbesar dalam hidup manusia. Bagaimana untuk mengatasi situasi rasa takut? Sebagai anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Penyebab rasa takut yaitu kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita manusia yang lebih percaya pada situasi yang kita lihat daripada percaya kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Matius 8 ayat 25 sampai 27. Yang kedua, selalu berdoa. 1 Tawarik 4 ayat 10, 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Berdoa adalah senjata utama kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup. Doa memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Saat Tuhan Yesus akan melewati jalan penderitaan, Via Dolorosa, Tuhan Yesus berdoa. Dengan berdoa Tuhan Yesus dapat melewati penderitaan dengan hati yang teguh dan dalam posisi penyerahan diri kepada Allah. Doa harus menjadi yang pertama dan utama. Yang ketiga, tetap menabur. Kejadian 26 ayat 12, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 dan Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kalau kita tabur senyuman kepada sesama kita, maka kita akan menuai senyuman dari orang lain. Kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kita menabur kebencian, kita akan menuai kebencian. Tetaplah kita menabur kebaikan, menabur kasih,
maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, akan ada waktunya kita akan menuai. Yang keempat, bekerja keras atau rajin. Yohanes 5 ayat 17, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Rajin memiliki arti bekerja dengan sungguh-sungguh, selalu berusaha giat. Menjadi orang yang rajin dan bekerja dengan sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan. Bekerja dengan rajin adalah salah satu modal untuk meraih kesuksesan. Bekerja keraslah dan rajin, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Maka sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Dan sama-sama di pagi hari ini kita akan saksikan klip video berikut ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pasangan suami istri diserahkan untuk diberkati menjadi pasangan yang terus saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling setia sampai selama-lamanya. Kasih mula-mula, cinta mula-mula, ya saudara sekalian, jangan pernah hilang. Saudara sekalian, ya, dan setiap hari diperjuangkan. Marilah kita, saudara sekalian, betul-betul mau hidup kudus di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Suami istri, dan begitu mengasihi, saling menyayangi, saling cinta. Ya, saling berkorban-korban. Cinta itu, saudara sekalian, harus dipertahankan. Dan suami harus mempunyai planning, yaitu membawa istri dan anaknya menuju kerajaan sorga, sampai masuk ke sorga. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Kami ada sampai hari ini semuanya karena apa yang telah Tuhan kerjakan di kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih, kasih-Mu melayakkan kami. Kami bersyukur kami ditebus dari hidup kami yang lama dengan darah-Mu yang mahal. Dan hari ini kami bersyukur kami menjadi orang benarnya Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami lebih dulu. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan, kami bersyukur buat pengagungan yang boleh kami bawa ke hadirat Tuhan Yesus. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Terus Tuhan pakai gereja kami, sayangi gereja Tiberias. Pakai gembala kami, Bu Pendeta Darniati Parihaji bersama keluarganya. Lebih dahsyat lagi, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus bagi setiap kami. Ubahkan setiap kami, agar setiap kami tidak hanya cakap sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa mengganggu kami dengan firman Tuhan, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur buat kasih Tuhan Yesus, buat darahnya yang tercurah bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan berikan kemenangan, jaminan bagi Bapak Ibu dan saya. Mari bersyukur. Golgota tanpa kayu salib, anak domba Allah berkorban. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia.
Mari bangkit berdiri sama-sama Tiberias. Salib Yesus berdiri teguh, Dia hancur dan remuk. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Priaji sampaikan firman Tuhan. Yesus ku sanjung penuh, Dia sediakan kemenanganku. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias. Urapi kami semua Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang di gereja Nias, penuhi roh jiwa dan tubuhnya dengan roh kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Juga penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming Tuhan Yesus dengan roh kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini, Engkau yang terlebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul yang harus didahulukan dalam kehidupan rohani kita. Yang harus didahulukan dalam kehidupan rohani kita, saudara. Ya, kita kalau sekarang ini masih dapat bernafas ya, sehingga saat ini merupakan kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan agar kita berbenah diri, terutama dalam kehidupan rohani dan karakter kita, agar kita dikenan oleh Allah. Juga dalam menghadapi situasi sekarang yang masih tidak menentu ini, hanya Tuhan Yesuslah yang layak menjadi pemimpin kita dan pelindung kita. Juga firman-Nya menjadi tuntunan dalam keseharian kita. Firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 38-42 dikatakan, ketika Yesus ya, ini cerita tentang Maria dan Marta saudara sekalian ya, berdasarkan ayat ini untuk membahas apa yang harus didahulukan ya dalam kehidupan rohani kita saudara sekalian. Lukas 10 ayat 38 ayat 42, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, saudara. Nah, kisah ini menampilkan dua pribadi yang berbeda sikap dalam menyambut Yesus. Marta sibuk melayani, dan ini tidak salah ya. Marta sibuk melayani Yesus, ini tidak salah ya. Sementara Maria saudaranya fokus mendengarkan perkataan Yesus, saudara sekalian. Dan ketika Marta meminta Yesus agar Maria ikut membantu dirinya, Yesus malah membela Maria dan mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, di sini kita dapat belajar jadi apa sikap dari Maria yang diperkenankan oleh Yesus sehingga dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dari kisah ini jadi apa sebetulnya yang dikenan oleh Yesus dari sisi kita.
Kalau kita jadi berkenan oleh Tuhan Yesus, jadi kita belajar pagi hari ini untuk Yesus berkenan kepada kita sebagaimana Yesus berkenan kepada Maria. Apa yang harus didahulukan dalam kehidupan kita, saudara sekalian, yaitu satu, selalu dekat dengan pribadi Yesus, atau dengan kata lain, duduk dekat kaki Yesus. Selalu dekat dengan pribadi Yesus, ya saudara sekalian. Di kaki Yesus tersungkur kepala rumah ibadat Yairus untuk memohon kesembuhan anak perempuannya yang sakit dan hampir mati. Di Markus 5 ayat 21 sampai 23 dikatakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, di kaki Yesus, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah saudara, ini menggambarkan seperti tadi Maria duduk dekat kaki Yesus, dan Yairus pun tersungkur di kaki Yesus. Dan di kaki Yesus pula seorang ibu tersungkur menghendaki anak perempuannya yang kerasukan roh jahat disembuhkan. Di Markus 7 ayat 25 dikatakan, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya, saudara sekalian, ya. Berbicara tentang kaki Yesus juga Rasul Yohanes, ya saudara sekalian, mengalami juga di kaki Yesus dalam penglihatan di Pulau Patmos. Rasul Yohanes melihat kaki Yesus mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian, dan Rasul Yohanes tersungkur di depan kaki Yesus seperti orang mati, tetapi Yesus mengatakan supaya ia tidak takut, saudara sekalian. Di Wahyu 1 ayat 15 sampai 17 katakan, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, Rasul Yohanes pun juga begitu. Ia tersungkur di depan kaki Yesus, saudara sekalian. Rasul Paulus menggambarkan betapa berkuasanya kaki Yesus. Sebab segala sesuatu termasuk maut telah ditaklukkan di bawah kakinya, saudara sekalian. Di 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 27a dikatakan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Ternyata Maria mengambil sikap terbaik, yaitu duduk dekat kaki Yesus. Berarti dia dekat dengan pribadi Yesus. Kita introspeksi diri, saudara. Hari-hari ini siapa yang dekat dengan kita? Ya, siapa yang dekat dengan kita? Tuhankah? Atau biasanya yang kita lihat sehari-hari semua orang pegang handphone, saudara sekalian. Yang dekat dengan kita sekarang ini handphone, saudara sekalian. Nah, kita harus waspada. Kesibukan kita, bahkan juga pelayanan kita, ya, kalau kita melayani, ya, jangan sampai mengurangi kedekatan kita dengan Yesus. Adakan waktu khusus untuk dekat dengan Tuhan Yesus, dan ada doa pribadi kepada Tuhan Yesus sehingga kita intim dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengingatkan kita untuk lakukan kebenaran kalau kita intim dengan Tuhan Yesus. Marilah kita belajar untuk tidak sekalipun, ya, untuk tidak sejengkal pun kedekatan kita dengan pribadi Yesus dikalahkan oleh sesuatu. Ya, kita belajar untuk kita tidak sejengkal pun
kedekatan kita dengan pribadi Yesus dikalahkan oleh sesuatu. Jadi hal yang pertama yang harus didahulukan dalam kehidupan rohani kita adalah satu, selalu dekat dengan pribadi Yesus atau duduk dekat kaki Yesus, saudara sekalian. Yang kedua, selalu mendengarkan perkataan Yesus seperti Maria mendengarkan perkataan Yesus. Satu, Maria duduk di kaki Yesus, kemudian Maria mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan. Maria terus mendengarkan perkataan Yesus dan fokus pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Saat berada di kaki Yesus, jujur, kita sering fokus mendengarkan firman Tuhan hanya pada saat kita ada masalah atau kesulitan, saudara sekalian. Seharusnya kita konstan dan terus-menerus mendengarkan, fokus mendengarkan firman Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengapa kita harus fokus pada firman Tuhan, saudara sekalian? Ya, di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, saudara sekalian. Juga di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mengapa kita harus fokus kepada firman Tuhan? Karena firman adalah pelita bagi kaki kita, ya saudara sekalian, terang bagi jalan kita, saudara sekalian. Dan juga kemudian firman Tuhan ini segala tulisan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara sekalian. Jadi tanpa firman Tuhan, kita tidak akan mudah tersandung dan jatuh, saudara. Jadi dengan firman Tuhan kita ada di dalam kita pelaku firman, kita tidak akan mudah tersandung dan jatuh. Langkah hidup kita bisa jadi gelap kalau kita tanpa firman Tuhan. Dan kita jadi kerap bergantung pada orang dan kemudian menyalahkan orang atau menyalahkan manusia. Bila kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, orang percaya, kita kalau dalam firman Tuhan, saudara sekalian ya, penuh dengan firman Tuhan dalam hidup kita, kita pelaku firman, maka kita tidak gampang untuk tersinggung atau marah. Dan kita akan ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus takut akan Tuhan, saudara sekalian. Amsal 1 ayat 7 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan kita akan menjaga mulut kita, saudara sekalian, ya. Kalau kita di dalam firman Tuhan, saudara sekalian, Amsal 8 ayat 13 katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat, saudara sekalian. Itulah kita takut, harus penuh firman Tuhan, kita pelaku firman Tuhan, maka kita akan takut akan Tuhan. Dan juga kita akan selalu merasa cukup dalam hidup ini, saudara sekalian. Di 1 Timotius 6 ayat 8-9 katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini bukan berarti kita tidak boleh kaya atau kita kelimpahan, saudara sekalian. Tetapi memang jadi kaya tidak menjamin kepuasan diri. Memang kita setiap orang butuh finansial. Tetapi jangan sampai kalah atau finansial kita menjadi kurang atau kita ya kekurangan misalnya. Jangan sepertinya kita merasa orang yang tidak beruntung, saudara sekalian. Jadi kita harus merasa cukup. Kalau kita penuh firman Tuhan maka kita akan merasa cukup, saudara sekalian. Jadi hal kedua yang harus didahulukan dalam kehidupan rohani kita adalah selalu mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan, saudara sekalian. Nah yang ketiga, untuk apa yang harus didahulukan dalam kehidupan kita, saudara sekalian. 3, selalu memperingati karya salib atau tubuh darah Yesus. Selalu memperingati karya salib atau tubuh darah Yesus. Ya, kita lihat Maria, ya masih di Maria ya, saudara, ayatnya memang berdasarkan dari Maria dan Marta ini. Maria tidak berhenti hanya duduk dekat dengan kaki Yesus atau pribadi Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Tetapi lebih lanjut, Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal atau seharga 300 dinar. Dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Di Yohanes 12 ayat 1-8,
6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara, kita lihat Maria, saudaranya Lazarus yang meminyaki kaki Yesus, berbeda dengan perempuan yang meminyaki kepala Yesus di rumah Simon Kusta, saudara sekalian ya. Yang meminyaki kepala Yesus di rumah Simon Kusta itu juga dalam rangka penguburan Yesus juga ya, saudara, juga meminyaki Yesus. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus kan katakan untuk penguburanku ya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi menjelang Yesus mati ya, menjelang Yesus nanti menjalankan kayu salib, Yesus berkenan dengan persembahan Maria, mereka kaki Yesus dengan rambutnya dengan minyak narwastu. Nah, kita lihat lagi ada juga perempuan yang bernama Maria juga dengan perempuan yang meminyaki kepala Yesus ya di rumah Simon si Kusta, saudara sekalian. Walaupun kegiatannya mirip, tetapi waktu dan tempatnya berbeda orang ini ya, saudara sekalian. Di Matius 26 ayat 6 sampai 13, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Tadi Maria yang saudaranya Marta meminyaki kaki Yesus. Kalau ini Maria juga namanya ya, perempuan ini dia meminyaki kepala Yesus ya, juga meminyaki kepala Yesus juga ya. Kalau itu tadi Maria kaki, ini kepala Yesus. Tapi juga melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Nah, ini kita lihat saudara sekalian. Dua-dua kata, dua-dua ayat ini tadi ya. Maria meminyaki kaki Yesus dan kemudian ini meminyaki kepala Yesus. Saudara sekalian, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Jadi Tuhan Yesus berkenan saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus Allah kita ya, menghendaki kita untuk selalu mengingat kematiannya, pengorbanannya, karya keselamatannya saudara sekalian. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia," saudara sekalian. Apa yang diperbuat Maria dikenan oleh Yesus sebab bertujuan untuk mengingat hari penguburannya. Tak seorang pun mengerti Yesus akan mati. Bahkan Yudas Iskariot mencela tindakan Maria yang dianggap pemborosan. Terbukti Maria tidak berdiam diri saudara sekalian, tetapi juga ada harga yang harus dibayar dalam melayani Yesus. Semua ini dilakukannya karena ia mengenal pribadi Yesus dan mendengarkan perkataannya. Ya, bagi kita ini adalah salah satu yang harus kita lakukan dalam menghargai korban Kristus, saudara sekalian. Ialah dengan makan roti dan minum anggur, makan tubuh dan minum darah Yesus, saudara sekalian, dalam perjamuan kudus
untuk memberitakan kematiannya sehingga Yesus datang. Di 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Baik Maria maupun perempuan yang mengurapi kepala Yesus telah melakukan perbuatan baik dan akan terus diingat di mana saja Injil atau salib diberitakan di seluruh dunia, saudara sekalian. Di Matius 26 ayat 10 sampai 13. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dengan kata lain, Injil tentang salib merupakan misi yang dikehendaki Bapa untuk tetap dikumandangkan, saudara sekalian. Jadi hal ketiga yang harus kita dahulukan dalam kehidupan rohani kita adalah selalu memperingati karya salib dan kita makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, saudara sekalian. Ya, itu penting sekali, itu bagi Tuhan, ya, bagi Allah kita itu penting sekali. Dengan kata lain, Injil salib atau karya keselamatan itu atau perjamuan kudus kita makan tubuh darah Yesus merupakan misi yang dikehendaki Bapa untuk tetap dikumandangkan, saudara sekalian. Nah, itulah 3 hal yang harus didahulukan dalam kehidupan rohani kita, yaitu 1, kita selalu dekat dengan pribadi Yesus atau kita duduk dekat kaki Yesus. Jangan biarkan kesibukan atau pelayanan kita mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Tetap intim dengannya, sebab segala sesuatu juga mau takluk di bawah kaki Tuhan. Dan kedua, selalu mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan, saudara sekalian. Seharusnya kita konstan dan fokus mendengarkan firman agar mengerti apa yang menjadi kehendaknya, sebab firman akan mengajarkan dan menuntun kita pada kebenaran dan kemenangan. Ketiga, selalu memperingati karya salib atau makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Injil tentang salib merupakan misi yang dikehendaki Bapa untuk dikumandangkan, yaitu memberitakan karya salib sampai Tuhan Yesus datang kembali, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian yang harus didahulukan dalam kehidupan rohani kita, yaitu selalu dekat dengan pribadi Yesus, kemudian selalu mendengarkan perkataan Yesus, dan ketiga selalu memperingati karya salib atau tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menyenangkan hatinya dan hidup di dalam firman-Nya, pelaku firman-Nya dan hidup di dalam kekudusan-Nya, saudara sekalian. Dan kita selalu berusaha, saudara sekalian, ya, untuk kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang betul-betul tidak mendukakan hati sesama, saudara sekalian, ya. Kita betul-betul mau menyenangkan hati Tuhan selalu, saudara sekalian, dan benar-benar hidup di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Untuk kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian kekal atau kematian kedua, yaitu lautan api, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, berjuanglah kamu masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Ya, mari kita berjuang masuk sorga, saudara sekalian, ya. Juga di dalam hidup ini kita harus berkemenangan, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Dan kemudian kita juga tahu Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Artinya kita di sorga kelak bersama-sama Tuhan Yesus di ruang maha suci, saudara sekalian, ya. Itulah kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, memperingati karya keselamatan, saudara sekalian. Janji Tuhan Yesus kalau kita makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, spektakuler, spiritual, saudara sekalian, mujizat besar terjadi melalui diri kita. Amin, saudara sekalian. Dan kita juga dalam hidup berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Tiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan. Demikian saudara sekalian, pagi hari ini
firman Tuhan yang harus didahulukan dalam kehidupan rohani kita, ya saudara sekalian, yaitu satu, kita selalu dekat dengan pribadi Yesus, duduk dekat kaki Yesus, saudara sekalian. Yang kedua, selalu mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan. Yang ketiga, selalu memperingati karya salib atau tubuh Yesus dan darah Yesus. Demikian saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian, juga saya pribadi, saudara sekalian. Dan saya percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Kami diingatkan untuk selalu yaitu mendahulukan kehidupan rohani, karena kehidupan rohani itu penting. Doa kami untuk Ibu Gembala, Tuhan berkati terus dengan kesehatan, umur panjang, Tuhan tambahkan hikmat, dan Tuhan pakai terus menjadi alat yang tangguh untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangannya yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara, hari ini Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, mengingatkan kita untuk mendahulukan kehidupan rohani. Kenapa? Karena kehidupan rohani penting. Sama-sama bilang bersama saya, kehidupan rohani sangat penting. Amin. Jadi kehidupan rohani itu bukan hanya kita beragama, ya. Kehidupan rohani itu bukan hanya ibadah. Kehidupan rohani itu bukan hanya melakukan hal-hal yang rohani, saudara. Tapi kehidupan rohani adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, hubungan dengan Tuhan. Iya, jadi hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan itu sangat menentukan kehidupan kita, sangat menentukan arah kehidupan kita, sangat menentukan kualitas hidup kita. Maka 3 hal yang harus kita dahulukan dalam kehidupan rohani kita, tadi Ibu Gembala sudah jabarkan secara luar biasa. Yang pertama, bahwa kita harus selalu dekat dengan pribadi Yesus, duduk di kaki Yesus, dan jangan biarkan kesibukan mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan. Yang kedua, selalu mendengar perkataan Tuhan Yesus atau firman, karena firman itu menuntun arah hidup kita, firman itu membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, tadi Bu Gembala sampaikan, selalu memperingati karya salib, yaitu kita menerima tubuh dan darahnya, diurapi minyak, maka hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Itu sebabnya kehidupan rohani itu penting. Amin. Nah, sedikit saya mau menambahkan, kenapa kehidupan rohani itu penting. Yang pertama kita baca Matius pasal 7 ayat 24-25. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di mana? Di mana? Di atas batu. Jadi orang yang mendengar firman, yang punya kehidupan rohani, yang mendahulukan kehidupan rohani, dia seperti orang yang bangun rumah di atas batu. Lanjut sama-sama 2, 3 ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Kemarin rumah banjir? Enggak ya. Saudara perhatikan, rumah datang hujan, datang banjir. Rumahnya roboh atau tidak? Lanjut. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu apa? Tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Sama-sama bilang bersama saya, hidupku tidak roboh, karena kehidupan rohaniku kuat. Amin. Jadi yang pertama, kenapa kehidupan rohani itu penting? Yang pertama, karena kehidupan rohani adalah fondasi hidup kita. Sama-sama bilang bersama saya, kehidupan rohani adalah fondasi hidupku. Amin. Saudara mau hidupnya kuat, punya fondasi yang kuat. Apa fondasi yang kuat? Firman Tuhan. Selama saudara dekat dengan Tuhan, percaya firman, dengar firman, fondasi hidup saudara kuat, maka apapun badai, apapun banjir, apapun masalah, saudara tetap berdiri teguh. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita baca Matius pasal 7, 17, 18. 2, 3 ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Lanjut. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak. Stop. Pohon yang baik menghasilkan buah yang apa? Baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan
buah yang tidak baik. Lebih lanjut sama-sama. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang apa? Jadi nggak mungkin kalau orang baik pasti dia menghasilkan buah baik. Termasuk kalau orang nggak benar, saudara, buahnya nggak benar. Lanjut. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau saudara bilang pendeta, saya orang baik. Saudara boleh ngomong saudara orang baik, tapi kalau kata-kata saudara menyakitkan, kata-kata saudara fitnah, kata-kata saudara menghakimi, kata-kata saudara memaki orang, mohon maaf itu bukan pohon yang baik. Amin. Dan orang jahat saudara nggak bisa pura-pura, dia akan muncul kejahatannya. Jadi yang kedua, kenapa kehidupan rohani penting? Karena kehidupan rohani kita menentukan kualitas hidup kita. Sama-sama bilang bersama saya, kehidupan rohani menentukan kualitas hidupku. Jadi kualitas saudara ditentukan oleh kehidupan rohani saudara. Kalau saudara punya kehidupan rohani yang baik, maka percaya kualitas hidup saudara baik. Amin. Lanjut, kita baca 1 Samuel 30 ayat 6. Sama-sama 2-3 ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada, saudara perhatikan, Daud kejepit, Daud ada masalah, mau dibunuh, mau dilempari batu. Apa respon Daud? Daud bukannya lari, Daud bukan menyalahkan umatnya, Daud bukan menyalahkan rakyatnya, Daud bukan menyalahkan istrinya, Daud bukan menyalahkan anaknya. Daud menguatkan apa? Kepercayaannya. Saudara kalau ada masalah, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan kalau ada masalah? Benar berdoa. Ibu gembala nulis dalam suara gembala, jadikan doa yang apa? Terutama yang pertama. Maka yang ketiga, saudara, kenapa kehidupan rohani penting? Karena kehidupan rohani kita, saudara, yaitu menentukan respon kita menghadapi masalah. Sama-sama bilang bersama saya, kehidupan rohani menentukan responku menghadapi masalah. Saudara punya masalah? Semua punya masalah, tapi enggak semua orang yang punya masalah responnya benar. Maka kalau saudara punya kehidupan rohani yang benar, kehidupan rohani yang kuat, maka respon saudara terhadap masalah itu akan menentukan kemenangan yang saudara akan terima di dalam Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang terakhir kita baca bersama di dalam Yohanes 5, 28, 29, 2-3 ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar bangkit untuk hidup apa? Siapa yang hidup kekal? Orang yang baik. Lanjut. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk apa? Siapa yang dihukum? Siapa yang dihukum? Coba renungkan saudara, baik atau jahat? Jahat atau baik? Itu dia. Ayat ini Tuhan Yesus berkata, pada akhirnya semua orang akan bangkit. Tapi tujuannya beda. Yang baik, yang benar, dia bangkit untuk hidup kekal. Yang jahat, dia bangkit juga. Tapi untuk apa? Dihukum. Yang keempat, yang terakhir, kehidupan rohani kita menentukan akhir hidup kita. Sama-sama bilang bersama saya, kehidupan rohaniku menentukan akhir hidupku. Jadi ada 4 hal kenapa kehidupan rohani penting. Yang pertama, karena kehidupan rohani adalah fondasi hidup kita. Semakin saudara punya kehidupan rohani yang baik, maka semakin hidup saudara kuat. Yang kedua, kehidupan rohani kita menentukan kualitas hidup kita. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Yang ketiga, kehidupan rohani kita menentukan kita meresponi setiap masalah. Semua orang punya masalah, tapi tidak semua orang merespon dengan benar. Kalau kehidupan rohani benar, maka percaya apapun masalah, saudara pasti kuat. Amin. Yang ketiga, kehidupan rohani kita menentukan akhir hidup kita. Saudara mau ke sorga? Cari Yesus. Semua pasti dijamin oleh Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar kami semua mendahulukan kehidupan rohani, semakin dekat dengan pribadi Yesus, mendengarkan perkataan Tuhan yaitu firman, dan selalu memperingati karya salib yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru dalam Kristus. Ayo sama-sama kasih beatnya, sama-sama. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru dalam Kristus. Sama-sama angkat tanganmu, katakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Lebih lagi sama-sama. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus Selamanya aku bernyanyi, berbahagia, memuji Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, untuk pagi siang hari ini kami boleh dengar firman Tuhan yang begitu memberkati kami, menguatkan kami, dan kami percaya akan menguasai setiap hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kami telah menerima kebenaran firman Tuhan ini. Biar kami boleh terus menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau yang kuatkan, Engkau yang teguhkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi. Bahkan yang belum bisa memberi, kami percaya ada tangan Tuhan yang ajaib sempurna memberkati setiap tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Selamat dengan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama saudara, sama kita beri persembahan yang terbaik, kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His
His face falls upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu Jemaat Tuhan berikan. Sama-sama kita siapkan hati kita sambut pengorbanan Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus, menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kami. Bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Menyembuhkan, menyucikan kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus di Matius 26 ayat 26 sampai 28 katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur ini. Artinya saudara sekalian, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup kekal. Ya, udah pasti kita akan hidup kekal, maka itu kita diampuni dosanya saudara sekalian. Tapi otomatis kita jangan mau berbuat dosa ya saudara sekalian. Dan kemudian di Wahyu 6 ini dikatakan bahwa semakin hari akan semakin susah, semakin mahal, semakin sulit, semakin sukar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, tidak mendukakan hatinya. Ya, kita menyenangkan hatinya dan hidup di dalam kekudusannya, menjadi pelaku daripada firman-Nya. Maka kita tidak akan mengalami resesi. Ini artinya kita akan berkemenangan, saudara sekalian. Apapun masalah yang kita hadapi, yang ada adalah kita tidak dirusakkan, kita selalu berkemenangan. Amin, saudara sekalian. Nah, kita akan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU,
tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, dan apa yang kupegang yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami semua punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak demam berdarah, aku tolak hepatitis, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak kropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit, aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada pergumulan yang lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, orang tua, suami, istri, anak, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita berdoa untuk minyak urapan dan Anda yang belum punya minyak urapan dapat memintanya nanti di mimbar. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan dan kami manusia mulia. Tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa. Dan dalam nama Tuhan Yesus, oleskan pada dahi dan pada kepala Anda dan pada bagian yang sakit dan imani Anda yang sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami ya Tuhan Yesus dan kami pun di dalam Engkau. Kami tahu hidup kami selanjutnya akan dituntun oleh Engkau, disertai oleh Engkau Tuhan Yesus dan kami minta berkenanlah kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan berikan selalu hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Berikan berkat rohani, berkat jasmani dan berkat materi kepada jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Apa yang diperlukan selalu tercukupi, ada kuasa dan wibawa dari sorga dan selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat sempurna dan yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Berikan proyek-proyek baru Tuhan Yesus. Kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat, kami tolak kemiskinan. Berikan Tuhan Yesus rumah tangga di dalam Gereja Tiberias Indonesia selalu dalam kasih mula-mula. Cinta yang membara dan diberkati bersama anak-anaknya, apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk koordinator, choir, usher, greeter, pekerja, tim worship, tim media, kids dan buah nerga semua. Dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Semua program yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia berkenan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu bimbing kami yang melayani, Tuhan Yesus tuntun kami yang melayani. Dan biarlah kami semua betul-betul dalam perkenanan Engkau. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro dan istri diberkati, Pak Akiat Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Popi dan Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak Damar di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Gada Simatupang diberkati, Ibu Teni, Liana dan Pak Anton diberkati, dan Dia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk kuasa-Mu, kasih-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan kami semua, diri kami semua, Tuhan Yesus dan juga jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan Gereja Tiberias Indonesia selalu dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, selalu dalam penopangan Roh Kudus-Mu, selalu dalam penguasaan Roh Kudus-Mu, selalu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji untuk pelayanan Ibu hari ini. Kami sangat diberkati, kami terus berdoa untuk Ibu Gembala, Tuhan terus berkati luar biasa, Tuhan pakai luar biasa untuk terus menjadi Gembala Sidang bagi seluruh jemaat Tiberias untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Tuhan memberkati Ibu. Baik saudara, kita akan tutup ibadah ini, kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan, yaitu melalui pujian, penyembahan, hadirat Tuhan, melalui firman yang luar biasa, menegur, mengingatkan, menguatkan, membangkitkan iman kami, melalui sakramen perjamuan kudus dan juga minyak urapan yang telah memeteraikan kami, menguduskan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan suatu hari kelak akan diundang pesta di sorga. Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati seluruh pemimpin pujian, berkati Sony, Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Saudara Samuel Alvarado bersama istri keluarga diberkati, berkati para singer, berkati para pemain musik, Daniel Bagus, Gerald, juga Sandi, juga yaitu James Sentosa bersama keluarga diurapi, diberkati Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja, kaum muda pengerja, suami istri, sound system, tim media, seluruh guru-guru Beloved Kids, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji. Tuhan urapi, Tuhan sayangi Ibu Gembala, beri kesehatan, beri umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, urapan, wibawa dari surga, bahkan pewahyuan dari Tuhan untuk terus menuntun, memimpin, mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang siap ke surga. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan pakai luar biasa, juga Pendeta Risto Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan pakai luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Jakarta dan sekitarnya dalam lindungan Tuhan. Seluruh gereja Tiberias hari ini dimanapun ibadah, gereja Tiberias penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang di awan-awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya terangkat ke awan-awan, jumpa Tuhan, pesta di sorga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Ku kagum padamu,